Selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, Pak. Syukur kepada Tuhan. Kita dikumpulkan kepada hari ini sehat-sehat saja. Oke. Jadi pada hari ini Bapak mengumpulkan kalian semua bersama-sama untuk melakukan suatu konseling kelompok yang dimana kita berkumpul bersama untuk men-sharingkan masalah-masalah yang kalian hadapi dan mencoba untuk menyelesaikannya bersama. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Mulai dari nama, alamat, kelas, dan hobi. Baik. Pak. Baik, Adakah yang mau memulai untuk memperkenalkan diri? Oke, Sin. Silakan. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Octaviana Intan Nirmala Dewi. Sering dipanggil Cynthia dan Intan. Saya rumahnya di Magelang, Pak. Saya kelas 11 IPA 1. Dan hobi saya berbelanja dan jalan-jalan, Pak. Oh iya. Hobinya belanja dan jalan-jalan ya? Oke, iya. Selanjutnya. Saya, Pak. Oke, silakan. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Clara Praba, biasa dipanggil Clara. Rumah saya di Sleman. Saya dari kelas 11 IPS 2. Hobi saya itu rebahan sambil main game, Pak. Terima kasih. Efektif sekali ya hobinya. Iya. Selanjutnya. Saya, Pak. Oke, silakan. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Claudia Osa Nurstianingtyas, biasa dipanggil Osa. Saya dari kelas 11 IPS 1. Kemudian saya tinggal di Maguwoharjo, dan hobi saya itu bermain basket, kemudian bermain voli, dan bermain bulu tangkis. Terima kasih. Wah, hobinya olahraga ya? Iya, Pak. Kan saya dari kelas KKO. Oke, selanjutnya. Terakhir. Baik, Pak. Selamat siang. Nama saya Andre Setiawanadi. Teman-teman biasa memanggil saya Andre. Rumah saya Bantul. Ya. Hobi saya tidur, makan, terus nongkrong, Pak. Saya dari IPA 3. Oke. Jadi, teman-teman, setelah kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing, di sini Bapak ingin menyampaikan lagi bahwa kita berkumpul di sini untuk melakukan konseling kelompok. Oke, tapi sebelum kita memulai proses konseling kelompok ini, alangkah lebih baiknya jika kita membuat suatu kesepakatan di antara anggota kelompok supaya untuk membuat proses konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Adakah yang ingin memberi usulan teman-teman? Saya, Pak. Saya. Ya udah, kalian duluan. Siapa dulu nih? Ya udah, Mbak duluan. Siapa? Aku Silakan. dulu, Pak. Cynthia duluan aja. Silakan. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kalau baru proses konseling nih, Pak, kita nggak boleh berpindah tempat, terus kita nggak hindarkan dari alat-alat yang misal mengganggu kita gitu, Pak. Jadi biar kita tuh fokus dalam mengikuti proses konseling ini. Oke, baik. Jadi kita di sini proses konseling ini kita harus fokus ya teman-teman
usahakan untuk tidak berpindah tempat ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Adakah yang mempunyai usulan lain, teman-teman? Saya, Pak. Ya udah, kelar. Saya, Pak. Baik, silakan. Jadi, usul dari saya itu kalau mau berbicara atau mengutarakan pendapat itu sebaiknya angkat tangan terlebih dahulu, Pak. Oh, jadi teman-teman, untuk proses konseling kali ini, jika ada yang ingin berpendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Iya. Baik, Pak. Oke, adakah yang usul lain, teman? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, ketika ada satu orang teman yang berbicara, yang mendengarkan, Pak. Jadi, jangan menyela-nyela, gitu. Oke, jadi kita harus saling menghargai ya teman-teman. Jika ada yang berbicara, yang lain mohon mendengarkan dengan seksama. Adakah usul lain, teman-teman? Mungkin kalau dari saya, kita semua pakai headset atau earphone supaya masalah kita tidak terdengar oleh orang yang ada di sekitar kita, Pak. Iya, baik. Jadi usahakan memakai headset atau earphone atau berada di ruang yang kondusif ya, untuk supaya agar orang di sekitar tidak mendengarkan percakapan kita, teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, adakah usul lain, teman-teman? Selain itu? Sudah? Cukup, Pak. Oke, Bapak ingin menambahkan satu hal lagi ya. Jadi, di dalam proses konseling kali ini, kerahasiaan antar percakapan kita itu terjaga dengan baik. Oke, cuman kita saja yang tahu. Pihak luar tidak akan tahu, teman-teman. Seperti itu. Iya, Pak. Oke. Baik, Oke, selanjutnya Bapak ingin berbicara tentang ini kepada kalian. Sebelumnya Bapak mendengar dari wali kelas kalian masing-masing dikatakan bahwa kalian sering tidak masuk sekolah ya, teman-teman. Apakah benar begitu? Iya, Pak. Mungkin, Pak, begitu. Oke, jadi di sini Bapak pertama-tama ingin mengetahui dulu ya, apa sih kendala kalian sehingga kalian itu bisa dikatakan bolos sekolah atau jarang hadir? Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Clara, silakan. Kendala saya itu kenapa saya tidak masuk sekolah itu karena saya nggak mengerjakan tugas, Pak. Saya nggak mengerjakan tugas sekolah, makanya saya memutuskan untuk tidak masuk sekolah, Pak, karena takut dimarahin sama guru. Seperti itu ya. Baik, Bapak tampung dulu ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, Cynthia, silakan. Saya sering tidak berangkat sekolah itu karena saya main dengan teman-teman saya, Pak. Jadi Cynthia ini bermain dengan teman-teman begitu ya? Iya. Oke, Bapak tampung lagi ya. Silakan. Ada yang lain ingin mensaringkan? Saya, Pak. Oke, Osa, silakan. Kalau saya tergantung mood, Pak. Jadi saya orangnya mudian. Kalau misalnya saya emang lagi mood untuk sekolah ya saya akan berangkat sekolah. Tapi kalau tidak ya tidak, Pak. Begitu. Oh, oke. Berarti Osa ini mudian ya gitu ya orangnya. Iya. Oke, silakan. Baik, Bapak tampung lagi ya. Silakan. Selanjutnya yang terakhir, Mas Andre. Kalau saya sih sebenarnya sering bolos itu karena memang apa ya, Pak? Malas aja, Pak, untuk masuk sekolah, Pak. Ya. Oke. Jadi
teman-teman kan sudah mensaringkan permasalahan teman-teman kenapa teman-teman tidak masuk sekolah. Tapi di sini Bapak ingin ingin mengetahui secara lebih detail kenapa sih kalian tuh melakukan itu atau bolos sekolah itu. Adakah yang ingin mensaringkannya terlebih dahulu, teman-teman? Secara detail, secara lebih mendalam. Ya, Pak. Oke, Cynthia, silakan. Saya mencoba men-sharingkan ya, Pak. Iya. Kenapa saya sering membolos itu karena kan saat saya dengan teman-teman saya nih, Pak, itu boleh dinamakan sebagai geng sih, Pak, karena sering kesana kesini bareng terus kita mempunyai nama dalam pertemanan itulah apa gitu kan, Pak. Terus kita dari SMP yang sama, Pak, dulu SMP-nya tuh udah geng-gengan gitu, Pak. Terus kita masuk ke SMA barengan, terus masih dalam satu geng. Terus kita tuh kan hobinya sama semua nih, Pak, berbelanja. Dan kita tuh mudah tergiur dengan diskonan, Pak. Jadi kita tuh diskon tersebut, gitu, Pak. Ketimbang sekolah. Sebelumnya Cynthia, Bapak ingin bertanya, apakah memang Cynthia itu bertemannya sudah lama kan tadi kan? Dari sudah, SMP Pak, ya? sejak SMP, iya. Itu Cynthia ke pusat perbelanjaan itu apakah cuma untuk berburu diskon? Ya, nggak mesti sih, Pak. Kalau misalkan ada diskon gitu, ya kita belanja, Pak. Terus kalau enggak, ya kita nongkrong-nongkrong sambil makan, kayak gitu loh, Pak. Iya. Berarti menurut pengalaman Cynthia itu diskonnya tuh setiap hari nggak? Atau memang ada saat-saat tertentu saja? Iya, kalau akhir-akhir ini hampir setiap hari, Pak. Jadi kan saya sering tidak berangkat sekolah untuk itu, Pak, memburu diskon itu. Terus kalau suatu saat tuh aku nggak mau ikut kan, Pak. Terus malah dibully gitu loh, Pak, sama teman-teman saya tuh. Kayak gitu. Oh, Cynthia jika tidak ikut itu Cynthia tuh diceng-cengi ya? Seperti itu ya? Iya, Pak. Jadi itu membuat Cynthia mau tidak mau harus ikut ya? Oke. Cynthia pernah nggak sih mencoba untuk menolak ajakannya sekali-sekali? Pernah, Pak. Lah itu malah dibully itu, Pak. Terus saya kan juga nggak enak kan. Karena udah dari dulu pertemanannya. Terus ya udah saya mau tidak mau ikut dalam geng itu, Pak. Oh iya. Oke, Cynthia. Terima kasih atas sharingnya. Pak, saya mau tanya. Oke, Osa. Kan silakan. Cynthia bilang kalau Cynthia itu suka belanja sama teman-teman gitu ya. Terus apakah orang tua Cynthia tahu dan Cynthia nggak dimarahin? Nah, bagaimana tuh Cynthia? Orang tua saya tidak tahu, teman, karena kita berangkatnya tuh pakai seragam. Terus habis itu ganti. Begitu. Oke, terima kasih Cynthia. Adakah yang iya, silakan Clara. Kalau boleh tahu, kan kita masih kelas 11 nih. Cynthia, uang sakunya berapa kok setiap hari bisa belanja? Saya tuh uang sakunya bulanan ya, teman. Gitu. Satu bulan berapa persisnya Cynthia? Ya tidak mesti, Pak. Soalnya kan saya dikasih dengan kakak saya, dengan orang tua saya, terus sama mbah saya juga dikasih gitu loh, Pak. Gitu. Setiap bulannya pasti kayak gitu. Jadi kita bisa belanja gitu, Pak. Oh, jadi uang sakunya lumayan banyak ya, Cynthia ya? Iya, alhamdulillah sih, Pak. Iya. Oke. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Andre mungkin? Oke, silakan. Pertanyaan saya cuma gampang, Pak. Apakah dengan setiap hari
Cynthia belanja itu nggak ada bosennya gitu ya Pak ya? Atau Cynthia nggak merasa bosen gitu ya? Terima kasih. Oke, saya jawab ya Pak. Saya jawab pertanyaan Andre. Kenapa kok saya nggak bosan gitu ya? Ya karena kan modelnya tuh update terus gitu loh, Andre. Nah, terus kan kalau cewek tuh nek ada model terbaru gitu kan mesti tergiur kan. Nah, itu alasan saya tidak bosan berbelanja. Terus habis itu kan kalau di pusat perbelanjaan gitu kan ya indah-indah gitu kan pemandangannya. Terus ya udah nyaman aja gitu. Oh, jadi begitu. Iya, iya, iya. Terima kasih. Oke, mungkin Andre ada pertanyaan? Pertanyaan saya sih, apakah Cynthia itu tidak bosan dengan rutinitas yang selalu seperti itu gitu loh Pak? Kan kalau cowok mandangnya pasti bosen toh Pak. Ya itu aja sih Pak pertanyaan saya. Silakan, Cynthia. Oke, terima kasih Andre. Saya akan mencoba menjawab. Kenapa saya kok nggak bosan kalau di pusat perbelanjaan? Termasuk saya ya. Kalau saya tuh karena suka lapar mata gitu loh. Kan kayak mesti kalau ada model baju atau model tas lah apa gitu kan mesti baru terus kan. Yaitu yang mudah saya tergiur tuh kayak gitu. Udah Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, ya. silakan. Ada yang ingin Saya, sharingkan Pak. lagi? Oke, Osa, silakan. Sebenarnya itu toh Pak, saya itu kalau dibilang sering membolos itu enggak Pak, karena saya membolos hanya di mata pelajaran tertentu, misalnya seni tari gitu Pak. Saya seringnya membolos pada pelajaran seni tari, karena menurut saya pelajaran seni tari itu membosankan, kemudian tidak cocok dengan saya, karena kan saya dari kelas olahraga gitu ya Pak, maksudnya saya atlet gitu kan. Terus kalau disuruh nari itu kayak kaku gitu Pak, jadinya saya memilih untuk membolos gitu. Saya memilih untuk latihan fisik atau apa. Saya pasti cari cara supaya saya membolos pelajaran seni tari. Begitu Pak. Oke, Osa. Bapak ingin bertanya nih ke Osa. Berarti Osa sama sekali tidak bisa ya untuk menari? Atau bagaimana? Sebenarnya bisa sih Pak, tapi kayak kaku gitu loh Pak. Karena nggak terbiasa harus nari gitu. Saya lebih memilih untuk latihan-latihan kayak gitu Pak. Iya. Satu lagi nih Osa nih. Kan kita tahu di sekolah kita itu seni tari itu merupakan mata pelajaran wajib supaya Osa bisa naik kelas. Apakah guru Osa udah pernah untuk mengobrol secara langsung kepada Osa? Kalau mengobrol secara langsung belum sih Pak, cuman kayak paling kemana kok kemarin nggak ikut gitu kan. Terus saya bilang, oh saya ada keperluan Bu latihan kayak gitu, nanti terus ya sudah kayak berlalu gitu loh Pak. Karena kebetulan juga saya walaupun nggak ikut pembelajaran seni tari, tapi ketika ujian menari saya selalu berangkat walaupun nanti di akhir nilainya jelek gitu Pak. Oh iya ya, begitu ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Saya Pak. Oke, Cynthia, silakan. Oke, Osa, saya akan bertanya. Kalau Osa membolos waktu seni tari itu, Osa kemana? Biasanya ke kantin pojok itu loh, Sin. Tahu nggak?
yang punyanya Pak Felix gitu loh. Oh iya iya. Oh iya, heeh. Berarti Aku Osa biasanya di dengan situ. berarti Osa dengan Dewi bareng itu ya? Mm-mm. Sama Dewi, terus habis itu sama siapa itu? Si Yang IPS 1 yang rambutnya panjang temanku itu si Leni itu. Aku sama itu bertiga kita biasanya bolos. Oh, oke. Oke, terima kasih Osa atas jawabannya. Adakah yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, siapa lagi nih yang mau men-sharingkan? Saya deh, Pak. Oke, Clara. Silakan. Jadi, Pak, gini ceritanya kenapa saya suka membolos itu karena kan tadi saya udah cerita yang karena emang gak ngerjain tugas kan Pak. Itu karena saya lupa gak ngerjain tugas. Kan kita kalau sekolah kan pulangnya itu sore kan Pak. Sekolah sampai sore jam 4, jam 5 baru selesai. Terus pas pulang kan capek Pak. Paling saya mandi, makan gitu, istirahat sebentar. Teman-teman pada datang Pak ke rumah ngajakin main gitu Pak. Terus akhirnya saya main sama teman-teman dan biasanya sampai larut malam gitu. Kalau pulang malam langsung tidur Pak karena capek kan Pak. Terus pas besok paginya itu pas ngejadwal pelajaran itu saya baru ingat kalau emang ada tugas gitu Pak. Jadi setiap ada tugas yang saya lupa nggak ngerjain itu pasti saya memutuskan untuk tidak masuk sekolah Pak karena saya juga takut Pak bakal dimarahin sama guru gitu Pak. Oh, seperti itu ya, Clara ya. Iya Pak. Oke, Bapak mau bertanya nih. Itu teman-teman Clara itu dari sekolah atau luar sekolah, Clara? Tetangga-tetangga rumah aja Pak yang satu komplek. Iya ya. Iya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari sharing Clara tadi? Oke, Andre Ya, silakan. Pak. Iya, silakan. Mari. Apa mungkin Clara tuh maksudnya kan itu sudah terlalu capek gitu loh. Nah, misalkan hari ini kecapean, apakah besoknya terulang lagi kayak gitu atau wah hari kemarin aku udah terlalu capek terus tiba-tiba mainnya besok lagi gitu. Maksudnya gimana caranya Clara mengatur waktunya gitu loh, Pak? Oh ya, silakan, Clara. Jadi teman-teman saya itu emang setiap hari kan ke rumah kan, terus ngajakin main dan kebetulan tuh saya main game online Pak. Jadi setiap hari emang ada turnamen gitu Pak. Jadi saya selalu ikut gitu. Kalau nggak ikut kan nanti kekurangan pemain. Terus teman-teman saya jadi musuhin saya kalau saya alasan nggak ikut kayak gitu. Pasti pada marah-marah sama saya karena kekurangan pemain juga gitu Pak. Oke. Yang lain? Oke, Ada terima yang kasih ingin Clara. Ya. bertanya? Saya, Oke, Pak. Osa. Kan Clara bilang katanya setiap hari teman-teman Clara main ke rumah. Apa orang tua Clara nggak menegur gitu, jangan main, kan apa namanya baru pulang sekolah atau gimana gitu? Orang tua saya juga sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi tidak terlalu mempedulikan gitu. Jadi nggak masalah kalau saya pulang jam berapa gitu. Oh ya, terima kasih Clara. Iya. Oke. Clara, Bapak ingin tanya. Ya Pak. Clara itu anak tunggal atau ada saudara kandung? Ada Pak, saya punya adik 1. Oh, adiknya kelas berapa, Clara? Masih SD Pak. SD. Oh, jadi Iya Clara Pak. jika ditinggal orang tua itu
cuma tinggal berdua? Iya Pak, jadi biasanya kalau orang tua kan pulang kerja malam gitu Pak, terus mereka juga pada capek, akhirnya ya tidur aja Pak gitu. Jadi nggak lihat saya sudah di kamar atau belum, kayak gitu Pak. Oke, kalau pagi bagaimana Clara? Kalau pagi juga orang tua juga sibuk itu siap-siap berangkat kerja Pak. Jadi ya udah ayah saya, ibu saya berangkat kerja, saya juga sekolah kayak gitu. Tapi kan Oke Clara, Bapak ingin bertanya Clara. Tadi kan Clara bilang orang tua Clara sibuk ya. Oke. iya Pak. Berarti pulangnya malam dong? Iya Pak, orang tua saya kan kerja dari pagi sampai biasanya pulang malam, terus nggak lihat kan saya udah pulang ke rumah atau belum gitu Pak. Oh, kalau pagi-pagi gimana Clara? Kalau pagi hari, pagi hari. Kalau pagi biasanya orang tua saya pergi kerja duluan Pak, biasanya jam 6:30 itu udah harus berangkat gitu Pak. Dan saya kan kalau ke sekolah kan deket nih Pak, kalau ke sekolah paling jam 7 kurang 10 menit kayak gitu Pak. Jadi biar mereka berangkat duluan. Oh, seperti itu. Baiklah. Iya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan teman-teman lain yang mau men-sharingkan. Ya, Pak. Saya, Pak. Oke, Andre. Iya, oke Andre, silakan. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya memang dulu saya waktu kelas 1 SMA itu siswa yang ya bisa dibilang nurut, terus habis itu semenjak kenal dengan teman-teman dari sekolah lain, sering nongkrong di kantin belakang itu tadi, terus jadi kayak ya kan saya orangnya friendly gitu loh Pak, terus kebawa pergaulannya mereka, terus akhirnya juga saya menemukan sebuah keasikan di situ. Dalam arti kan apa namanya bisa saling membantu, saling support. Ya saya merasakannya gitu Pak. Makanya terus kalau misalkan teman-teman saya yang biasa di tongkrongan belakang itu mau ngajak, ya kadang sebenarnya yang bikin saya sering bolos itu karena saya memang sering minum gitu loh Pak di belakang, sering ngerokok di belakang, terus akhirnya itu mungkin kadang yang membuat saya jadi malas untuk ke sekolahan dengan rutinitas yang seperti itu. Terus akhirnya ya sudah dari situ setelah kayak udah males gitu loh Pak. Maksudnya kalau misalkan minum terus kadang kan emosi. Nah, kita males, ada yang ngomong kalau misalkan ada anak sekolah sini tuh ngajakin ribut dan sebagainya. Ya udah mau nggak mau kita minum dulu, kita udah berani baru kita turun untuk tawuran, Mbak. Ya kesenangan-kesenangan itulah yang saya cari dari apa namanya? Rutinitas yang membosankan gitu loh, Pak. Oh, oke. Berarti Andre tuh gimana ya? Bisa dibilang bosan ya gitu ya? Iya, bisa Bosan seperti dengan itu, Pak. Jadi begini Andre, Bapak juga mendapatkan informasi bahwa Andre itu memang sering ya. Terus Andre itu juga memang sering tawuran begitu. Iya, Pak, betul. Bapak ingin tanya, orang tua Andre tahu nggak bahwa Andre itu sering tawuran? Untuk masalah itu jelas mereka tidak tahu, Pak. Kalau misalkan sampai mereka tahu ya pasti akan saya dimarahin habis-habisan, Pak. Oke. Teman-teman, ada yang ingin bertanya mengenai sharing Andre barusan?
Silakan angkat tangan. Saya. Oke, Osa, silakan. Saya mau tanya, kan Andre bilang Andre sering tawuran gitu kan ya. Tapi apakah selama Andre sering mengikuti tawuran itu nggak pernah mukanya bonyok atau gimana gitu? Untuk itu, puji Tuhan sampai sekarang, kalau muka sih aman ya, teman-teman. Tapi saya pernah, kelempar itu loh, gear motor itu pernah kelempar. Ada bekasnya mana ya? Ketutupan gelang. Nah, ini bekasnya. Ngeri juga ya, Andre ya. Itu aja sih, tapi kalau muka nggak apa-apa. Tapi orang tuanya Andre nggak pernah tanya gitu, itu tangannya kenapa kayak gitu? Ya, kalau saya sih menerangkan ke mereka, saya habis jatuh atau saya habis kena sesuatu yang bikin luka, terus akhirnya mereka juga tidak mencurigai itu. Seperti Gitu itu. ya. Terima kasih Andre. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pak, saya mau tanya. Oke, Clara, silakan. Andre, apakah selama ini tawuran itu tidak terpergoki oleh polisi? Soalnya kan sering tuh di berita anak SMA lain pada ketahuan ketangkep polisi tuh. Itu aja. Oke, terima kasih Clara. Tapi kalau dari saya sih, sebelum saya melakukan tawuran itu, saya cari dulu celah-celahnya untuk misalkan kalau ada polisi, itu bisa sembunyinya di mana atau bisa kaburnya di mana. Seperti itu. Jadi sampai sekarang sih belum pernah untuk ketangkep polisi dan sampai dibawa ke jalur hukum gitu belum pernah. Intinya kenali medan dulu gitu kalau dari saya. Oke, baik teman-teman. Apakah ada teman-teman lain yang belum mensaringkan tentang permasalahannya? Sepertinya Sudah sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, tadi kan teman-teman sudah mencaringkan secara lebih mendalam lah tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Bapak ingin bertanya lagi nih, apa sih tujuan teman-teman itu untuk bersekolah sebenarnya? Apakah ada yang ingin mensaringkan? Saya, Pak. Iya, Cynthia, silakan. Kalau menurut saya tujuan untuk sekolah itu biar mendapatkan ilmu baru, Pak. Dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya. Betul sekali ya, Cynthia ya. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Saya, Pak. Mau siapa dulu nih? Andre dulu. Oke. Ya, terima kasih Clara. Andre, silakan. Kalau dari saya sih, sekolah itu sebenarnya hanya untuk mencari ijazah, dalam arti kan untuk menuju ke jenjang berikutnya. Lalu yang terpenting bagi saya adalah sekolah itu mencari relasi sebanyak-banyaknya, karena bagi saya seseorang itu hidup pasti akan membutuhkan orang lain. Makanya saya bilang mencari relasi sebanyak mungkin supaya suatu saat nanti kalau kita dalam kondisi tertentu, kita masih punya teman yang mungkin bisa membantu kita, begitu, Pak. Oh iya. Berarti Andre ini tujuannya untuk berrelasi ya, mencari relasi sebanyak mungkin ya? Iya, Pak, betul. Oke. Yang lain? Saya, Pak. Oke, Clara.
Iya, kalau saya sih hampir sama-sama kayak Andre ya, Pak. Kita juga harus memiliki relasi yang banyak lah, Pak. Nggak cuma di sekolah aja, tapi butuh teman dari sekolah lain atau dari tempat-tempat lain gitu, Pak. Kalau tujuannya untuk sekolah itu, ya yang pertama itu biar lulus ya, Pak, dapat ijazah, terus bisa bekerja gitu, Pak, bantu orang tua, atau bisa kuliah kayak gitu, Pak. Ya, bagus ya. Berarti memang tujuan Clara udah jelas ya. Oke, selanjutnya adakah Saya, yang Pak. yang belum mencaringkan? Oke, Osa, Saya. silakan. Kalau saya, tujuan sekolah itu yang pertama itu untuk belajar ya Pak, karena kan kayak saya punya kemampuan, kemudian saya tingkatkan di sekolah. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ijazah, karena kan saya pengen kuliah nih Pak, saya pengen lanjut kuliah sebagai guru olahraga. Jadi saya harus dapat ijazah dulu, supaya saya dapat mendaftar ke universitas gitu Pak. Oke, jadi Osa tujuan untuk bersekolah untuk apa? Ke tempat kuliah yang bagus supaya Osa bisa menjadi guru olahraga seperti itu. Iya Pak. Oke. Adakah yang belum mencaringkan? Sudah, Pak. Sudah Sudah semua ya. Pak. Ya. Oke. Oke, di sini Bapak akan mengajak kalian lebih dalam lagi, teman-teman. Teman, terus mencaringkan tentang tujuan teman-teman sekolah. Menurut teman-teman, apakah tindakan teman-teman saat ini sudah baik untuk mencapai tujuan teman-teman yang teman-teman katakan tersebut tadi? Adakah yang ingin mencaringkan? Ya, Pak. Ya, Cynthia, silakan. Menurut saya belum, Pak. Karena kan tindakan yang saya perbuat tadi kan tidak baik kan, Pak. Terus membolos sekolah demi kebaikan pribadi saya sendiri gitu. Ya, ya. Ya, betul sekali Cynthia ya. Oke, selanjutnya. Ya, Pak. Oke, Andre. Ya, kalau misalkan mungkin saya juga berpikir sama kayak yang dikatakan oleh Cynthia tadi sih, Pak. Karena bagi saya kelakuan yang saya jalani saat ini itu hanya sebatas bagaimana saya mendapatkan relasi yang cepat gitu loh, Pak. Dengan segala cara seperti kayak contohnya tadi aku ikut tawuran, ikut nongkrong dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya itu malah itu membuat saya jeblok di mata pelajaran, kayak saya sering bolos karena tawuran dan sebagainya, kayak gitu-gitu sih, Pak. Oke, Andre, terima kasih ya sudah mencaringkan. Oke, yang lain ada yang ingin mencaringkan lagi? Mau Osa atau Clara dulu? Osa dulu aja, Pak. Terima kasih Oke. Clara. Ya. Silakan Osa. Kalau menurut saya sendiri Pak, perilaku saya tuh salah Pak, karena kan saya hanya berpikir bahwa saya harus baik di olahraga, karena kan cita-cita saya menjadi guru olahraga, begitu kan Pak. Tapi saya melupakan bahwa ya seni tari itu salah satu mata pelajaran yang wajib yang harus saya ikutin gitu kan Pak, supaya saya bisa lulus dan naik kelas gitu kan. Tapi malah selama ini saya bolos, jadi menurut saya perilaku saya masih salah dan belum sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang saya inginkan gitu Pak. Ya, jadi begitu ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang belum mencaringkan? Saya, Pak, belum. Oke, Clara. Kalau Silakan. menurut saya, tindakan saya juga itu tidak baik, Pak. Soalnya kan saya
Kan sebagai pelajar, sebagai anak sekolah itu harusnya kan rajin mengerjakan tugas, rajin sekolah gitu kan Pak. Tapi saya malah lebih mementingkan main game dan lupa mengerjakan tugas. Dan saya juga nggak punya keberanian untuk kalau saya nggak ngerjain tugas, saya bakal dimarahin sama guru. Itu Pak, jadi saya lebih milih malah tidak masuk sekolah Pak, buat menghindari dimarahi oleh guru Pak. Gitu. Oh iya, teman-teman, apa namanya? Teman-teman kan ada yang belum men-sharing kan? Apakah sudah semua? Sudah semua, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan Baik, ya Pak. teman-teman. Oke, Pak. Sip. Oke, selanjutnya kan teman-teman sudah menyadari tadi ya bahwa perilaku teman-teman yang lakukan saat ini itu tidaklah baik untuk menuju kepada tujuan yang teman-teman inginkan. Oke. Ada nggak sih apa namanya saran atau cara supaya teman-teman itu apa namanya terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut? Bisa tolong jelaskan cara-caranya, misalnya dengan membuat jadwal atau bagaimana? Nah, silakan teman-teman men-sharingkan. Oke, Andre. Mungkin kalau dari saya pribadi sih dengan kenakalan saya seperti itu, saya harus apa ya, membuat prioritas mana yang harus saya selesaikan, mana yang harus tidak, yang kurang penting bagi diri saya dan bagi masa depan saya. Dan juga mungkin saya juga harus mengatur waktu antara bermain, terus bermain, belajar, dan juga bersosialisasi, Pak. Begitu menurut saya. Oke. Teman-teman kan tadi sudah mengatakan sendiri bahwa perilaku teman-teman itu kurang pas seperti itu. Nah, Bapak ingin mencoba bertanya lagi. Coba teman-teman untuk mengidentifikasi perilaku teman-teman itu apa sih keuntungan dan kerugiannya. Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sudah selesai kawan-kawan? Sudah, Pak. Oke, ada yang ingin men-sharingkan hasilnya dari apa yang teman-teman temukan? Oke, Andre, silakan. Mungkin sih kalau dari saya, plusnya ya memang saya punya banyak teman. Saya bisa kenal dari berbagai macam kalangan. Tapi minusnya mungkin saya lihat-lihat kembali, itu lebih banyak, Pak. Dalam arti saya sering bolos, terus sering tidak mengikuti beberapa ulangan karena bolos, dan juga akibatnya berimbas pada nilai-nilai yang kurang memuaskan atau mungkin bahkan bisa dikatakan jelek. Begitu, Pak. Oke, jadi Anda sudah tahu ya keuntungan dan kerugiannya seperti yang udah Andre utarakan tadi. Iya, Pak, sudah. Baik. Oke, selanjutnya siapa lagi teman-teman? Saya, Pak. Oh ya udah, Clara dulu, Pak. Oke, Clara, silakan. Makasih, Elsa. Iya, sama. Kalau menurut saya ya Pak, plusnya itu dari yang saya lakukan itu, saya tuh kan ini kan ngegame ya Pak, main game itu kan ikut turnamen gitu. Kalau menang itu biasanya dapat pulsa, dapat saldo gitu, dapat diamond di situ buat beli macam-macam yang diperlukan dalam game itulah Pak gitu.
Terus juga kayak bisa bangun teamwork gitu loh, Pak. Jadi kita kompak gitu, satu sama lain harus kompak gitu, Pak. Jadi belajar buat ngatur strategi kayak gitu, Pak, kalau di main gamenya. Tapi itu juga ada sisi negatifnya kan, Pak. Minusnya itu karena saya jadi lupa waktu untuk belajar, saya jadi lupa waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang udah jadi kewajiban saya sebagai anak sekolah gitu, Pak. Jadi mempengaruhi saya dalam bersekolah juga, jadi dapat nilai jelek kayak gitu, Pak. Oke. Jadi di sini Clara sudah menyadari dan mengetahui ya kekurangan dan kelebihan tentang perilaku Clara tersebut. Ya, Pak. Oke, selanjutnya siapa lagi ya? Yuk. Oke, Osa. Kalau saya sendiri, saya menyadari Pak bahwa ya saya kerugiannya untuk bolos ini saya rugi karena saya ketinggalan pelajaran seni tari gitu ya Pak. Terus kemudian saya juga rugi karena saya seringkali harus remedi ketika pelajaran seni tari. Terus kemudian saya jadi kayak dilihat teman-teman tuh kayak Osa nih bolos terus kayak gitu loh Pak. Sama guru juga jadi kayak gimana gitu kan Pak gurunya kepada saya gitu. Tapi sejauh ini saya masih cuek-cuek aja gitu Pak. Nggak terlalu saya hiraukan. Terus kemudian ketika penilaian gitu, saya tuh jadi kayak paling jelek sendiri gitu Pak, karena gerakan saya kan kaku, karena saya nggak pernah ikut praktikumnya kan Pak, saya hanya datang ketika ujian saja. Terus saya juga jadi dicap jelek, karena saya kan ngajak Dewi sama Leni untuk membolos juga kan Pak, jadinya kayak ya udah dicap banget jelek gitu loh Pak. Teman-teman udah hafal kalau misalnya pas pelajaran seni tari saya pasti nggak ada tuh di kantin kayak gitu. Kalau keuntungannya sendiri sih saya ngerasa seneng gitu ya Pak, karena kan saya tidak melakukan apa yang tidak saya suka gitu Pak. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka aja kayak gitu Pak. Iya Osa. Tadi seperti yang Osa utarakan sendiri bahwa Osa jika tidak mengikuti pelajaran seni tari, Osa akan kaku badannya, Osa akan mendapatkan nilai jelek, Osa akan dicap dengan teman-teman. Oke, seperti itu ya Osa ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oke, Cynthia. Saya, Pak. Oke, Maaf Cynthia. ya, Pak. Maaf ya, teman-teman. Tadi sinyal saya bisa mendengarkan nggak, teman-teman? Bisa kok kedengeran. Bisa kok, udah. Sudah. Oke, Sudah baik. maaf ya teman-teman. Iya, Cynthia. Sebenarnya sih banyak Pak kekurangan yang udah saya lakukan itu. Yang pertama kan saya melakukan negatif kan Pak. Saya membolos sekolah demi itu Pak, demi kebaikan saya sendiri. Ya bukan kebaikan sih Pak, ya gimana ya? Ya karena aku egois gitu loh Pak. Gitu. Terus kan jadi saya ketinggalan pelajaran-pelajaran kayak gitu kan Pak. Semua mata pelajaran saya ketinggalan, terus banyak absen yang bolong-bolong kayak gitu Pak. Terus saya nggak bisa menabung uang saya Pak, malah udah buat belanja-belanja yang tidak penting Pak. Iya. Gitu Pak. Oke, teman-teman kan tadi sudah berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, ya teman-teman ya. Iya Pak. Baik. Oke, di sini Bapak akan melanjutkan dengan kira-kira bagaimana ya cara teman-teman untuk menyikapi perilaku yang sekiranya teman-teman nilai sudah sadari itu buruk. Bagaimana ya caranya?
untuk supaya teman-teman itu bisa melangkah ke masa depan yang cerah. Adakah yang ingin men-sharingkan terlebih dahulu? Saya, Pak. Oke, Osa. Mungkin saya membuat apa ya, Pak, seperti komitmen dengan diri saya sendiri. Jadi ketika saya membolos, saya mengulangi perilaku saya membolos, saya akan menghukum diri saya sendiri dengan ya 2 hari saya tidak boleh jajan seperti itu, Pak. Nanti apa namanya? Saya mungkin apa ya, nanti minta tolong Bapak juga untuk membantu saya. Terus kemudian bila nanti saya ketika pembelajaran seni tari saya berangkat dan saya dapat praktikum gitu, Pak. Nanti saya kayak memberi apa ya, Pak? Penghargaan gitu buat diri saya sendiri. Kamu bisa kayak gitu. Nanti mungkin kayak beli apa yang saya suka kayak gitu, Pak, mungkin. Ya, benar sekali Osa. Osa dapat membuat jadwal dan belajar untuk mengikuti seni tari tersebut dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Adakah yang ingin men-sharingkan lagi tentang cara-caranya? Oke, mau Cynthia atau Andre dulu nih? Cynthia dulu aja nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan Cynthia. Oke, terima kasih Andre. Mungkin kalau dari saya ingin berhenti untuk ikut-ikutan dengan teman-teman saya, Pak, karena menurut saya itu tidak ini Pak tidak baik. Terus saya akan bicara dengan orang tua saya kalau memberi uang saku saya dikurangi gitu, Pak. Biar saya tidak pergi ke pusat perbelanjaan lagi, Pak, gitu. Oke. Jadi Cynthia di sini caranya adalah dengan berkonsultasi dengan orang tua, meminta orang tua mengurangi uang jajan dan menumbuhkan komitmen dalam diri Cynthia. Seperti itu ya. Ya, Pak, benar sekali. Oke, selanjutnya. Oke, Andre. Silakan. Mungkin kalau dari saya sama seperti Osa tadi, Pak. Dalam arti saya memberi sebuah punishment pada diri saya sendiri supaya saya dapat berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam arti melupakan hal-hal negatif yang saya lakukan, terus juga berkomitmen dengan keputusan yang sudah saya ambil. Lalu sehubungan dengan nilai-nilai pelajaran saya, mungkin saya akan membuat jadwal yang sistematis supaya dapat teratur gitu, Pak. Iya, ya. Oke. Sudah, Andre? Adakah teman-teman lain yang belum men-sharingkan? Atau sudah semua? Pak. Oke, Clara, silakan. Silakan, Clara. Ya, Pak. Jadi, kalau menurut saya itu, saya harus meninggalkan game ya, Pak. Dan saya juga harus memprioritaskan sekolah ya, Pak. Karena kan game itu berpengaruh buruk kepada saya kan, Pak. Jadi, lupa mengerjakan tugas dan tidak ingat waktu gitu ya, Pak. Terus, saya juga harus dari main game itu saya harus meninggalkan game itu walaupun nanti akhirnya teman-teman akan memusuhi saya gitu kan, Pak. Tapi ya saya nggak apa-apa lah, Pak, daripada saya nanti kalau terus-terusan tidak masuk sekolah nanti bisa-bisa kan saya tidak bisa naik kelas kan, Pak. Itu bisa merugikan diri saya sendiri gitu, Pak. Jadi saya harus rajin sekolah supaya saya tidak ketinggalan pelajaran dan bisa naik kelas, Pak. Kalau saya tidak sering mengerjakan tugas dan membolos itu akan berpengaruh di nilai akademik saya gitu, Pak. Oke, Clara. Sip. Oke, teman-teman. Teman-teman kan tadi sudah men-sharing kan tentang cara-cara teman-teman untuk
menghindari dan membuat tujuan teman-teman di sekolah itu tercapai. Oke. Nah, ini Bapak kembalikan lagi kepada teman-teman. Apakah teman-teman bisa melakukannya? Cara-cara yang teman-teman sharingkan tadi? Insya Allah bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi Bapak tarik kesimpulan ya. Teman-teman kan tadi sudah mengikuti proses konseling ini. Teman-teman sudah menceritakan masalah teman-teman, terus juga teman-teman sudah ya puji Tuhan sudah mulai menyadari tentang perilaku buruk teman-teman, dan teman-teman sendiri sudah menemukan kira-kira cara apa ya yang baik untuk teman-teman supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi di sini Bapak sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jadi di sini semuanya Bapak kembalikan kepada diri teman-teman masing-masing. Jadi di sini Bapak akan tetap memantau teman-teman dan membantu teman-teman semaksimal mungkin jika teman-teman mengalami kesulitan di tengah jalannya teman-teman. Nah, jadi jika ada kesulitan, jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi Bapak lagi. Baik, Pak. Nanti Bapak juga akan untuk WA kalian, dan mungkin Bapak akan berhubungan langsung dengan orang tua kalian untuk mengawasi kalian apakah yang teman-teman lakukan itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan yang teman-teman utarakan tadi ya. Oke, teman-teman. Ya, Pak. Tidak terasa ini sudah memasuki penghujung konseling kita. Di sini Bapak ingin teman-teman supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa membanggakan orang tua, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya kurang baik. Nah, dan Bapak sendiri akan terus memantau kalian. Oke, teman-teman, Bapak mengucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya pada konseling kali ini. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, sekiranya menurut Bapak konseling hari ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman masih ada kesulitan yang ingin diutarakan, bisa untuk menghubungi Bapak. Bapak akan selalu ready untuk teman-teman. Ya, begitu ya teman-teman. Ya, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Jaga Terima kesehatan. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk belajar yang rajin, terus berbakti dengan orang tua, dan salam ya buat keluarga kalian ya. Ya, Pak. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa. Terima kasih sudah